Masjid Raya Al-Osmani atau yang dikenal dengan Masjid Kuning di Medan Labuhan merupakan masjid tertua yang dibangun Kesultanan Delhi pada pertengahan abad ke-19. Masjid yang mempunyai perpaduan arsitektur Mesir, India, Cina dan Melayu ini masih kokoh berdiri hingga kini. Memasuki Ramadan, Bingkai Sumatera mengunjungi masjid ini untuk menyusuri jejak kejayaan Islam di tanah Delhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, inilah program Bingkai Sumatera. Selama 24 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Saat ini saya sedang berada di Masjid Raya Al-Osmani atau yang lebih dikenal dengan Masjid Raya Labuhan di Medan Labuhan. Masjid ini adalah masjid tertua di kota Medan yang didirikan pada tahun 1854 oleh Sultan Delhi pada saat itu, yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Sebelum kita mengenal lebih jauh lagi tentang masjid bersejarah ini, kita simak terlebih dahulu ringkasan episode kali ini. Kegigihan cita-cita Ramadan yang mengantarkannya ke perguruan tinggi. Warung Pintar, sebuah pondok kuliner dan membaca, menjadi alternatif cara menarik minat baca. 7 seniman muda berkolaborasi menciptakan lukisan dari ampas teh. Oh, jadi masjid ini terbuat dari bahan kayu dulunya ya, Pak? Benar, Mak Manda, bahwa masjid ini terbuat dari bahan kayu di masa Sultan Osman Perkasa Alam di tahun 1854. Setelah beliau wafat, digantikan oleh anak kandung beliau sendiri, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam di tahun 1870. Di masa beliau, bangunan ini seperti yang kita lihat sekarang ini, dan pada saat itu arsiteknya dari Jerman. Pemirsa, liputan pertama kali ini adalah tentang seorang pemuda yang menjadi nazir masjid. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, tidak sedikit pun menyurutkan semangat Ramadan untuk menggapai cita-citanya. Sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, ia sudah pergi merantau untuk membiayai sekolahnya. Sebuah prestasi gemilang pun kemudian membawanya memperoleh beasiswa masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana sosok dan perjuangan seorang Ramadan? Berikut liputannya. Tuntutlah ilmu dari Boyan hingga ke liang lahat. Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu pengetahuan untuk mendapatkan pendidikan. Pemahaman inilah yang berusaha ditanamkan oleh Ramadan dalam dirinya, agar ia selalu terus bersemangat untuk berjuang memperoleh pendidikan. Terlahir dari keluarga petani yang kurang mampu, Ramadan tidak sedikit pun merasakan rendah diri dalam mencari ilmu pengetahuan. Ia selalu mengobarkan semangat untuk belajar di dalam dirinya. Sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, Ramadan telah merantau dan mencari biaya sendiri untuk sekolah. Termasuk juga imam-imam di masjid. Sekolah ini penting buat saya, Kak. Saya lihat di kampung-kampung saya itu orang-orang masih tamat SMP, nggak lanjutkan sekolah, ikut jadi kuli, ikut jadi kuli bangunan lah, yang angkat-angkat cabai orang gitu kan. Saya nggak mau seperti itu, karena saya yakin suatu saat saya pasti menjadi orang yang sukses. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari kecil kau sampai kau nanti mati, kan gitu. Jadi tidak ada yang
harus kita sombongkan dengan sedikit ilmu yang kita miliki. Makanya saya yakin semakin saya menuntut ilmu, semakin banyak kekurangan saya. Banyak hal menarik yang terjadi dalam hidup Ramadan. Pelajaran berharga yang ia dapatkan dalam perjalanannya menuntut ilmu menjadikan Ramadan sosok yang kuat dan rendah hati. Ia tidak segan berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman-temannya di lingkungan kampus. Tak sedikit pun tersirat rasa malu atas apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Hal ini jugalah yang kemudian membuat Ramadan disenangi oleh teman-temannya. Karena apapun yang ada di tanah Indonesia ini, pasti Bang Madan itu orangnya dewasa, membimbing adik-adiknya. Kayak mana gitu, dia mau bekerja keras untuk membimbing adik-adiknya dan nggak pernah marah. Dan sejauh pengetahuan saya, dia orangnya cekatan, habis itu disiplin dan punya juga keahlian qori gitu. Kemudian kalau sama temannya ya saling akrab gitulah, sosialisasi gitu ya, ramah gitu. Kemudian bisa dikatakan orangnya ya mempunyai skill lah dalam retorika. Awalnya tidak mudah bagi Ramadan untuk mencari biaya sekolah sendiri. Melakukan pekerjaan bersih-bersih hingga mengajar mengaji pernah ia lakoni. Hingga akhirnya prestasi yang gemilang membawa Ramadan memperoleh beasiswa saat ia masuk perguruan tinggi. Terbantu lah ya. Beasiswa pendidikan yang ia peroleh membawa semangat tersendiri bagi dirinya. Tidak hanya mengukir prestasi di bidang akademis, Ramadan juga menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan positif lain, seperti menjadi relawan di lembaga Amil Zakat tempat ia memperoleh bantuan pendidikan. Diberikan, kan jarang-jarang orang ngasih beasiswa. Nah, si Ramadan ini kenapa dia lolos sebagai penerima beasiswa prestasi Dompet Doa Peduli Malu Waspada? Nah, yang pertama dari diri si Ramadan ini, dia memang orang yang secara ekonomi itu udah lemah gitu. Nah, dia di kota Medan ini hidup mandiri tanpa adanya bantuan dari orang tua untuk biaya pendidikannya. Sebagai imam masjid gitu ya, kemudian memberikan penceramah tausiah, dan memang dia secara IPK di kampusnya sendiri itu di atas 3,0 gitu. Saya dibantu Waspada hari ini, gimana caranya saya belajar, saya tunjukkan sama Waspada. Gitu sudah dibantu, saya bukan malah nilai saya turun, malah naik nilai saya. Dan suatu saat saya akan membantu di Waspada. Kerasnya perjuangan dalam menuntut ilmu juga ia rasakan sebagai seorang perantau. Sehari-hari Ramadan tinggal dan menjadi nazir di sebuah masjid. Ia banyak menghabiskan waktu mengurus masjid dan menghidupkan kembali kegiatan sosial di lingkungan masjid. Alhamdulillah Ramadan inilah anak yang pintar menurut gambaran kami di lingkungan Kelurahan Tanjung Gusta. Dia lebih kurang hampir 2 tahun di sini, dan selama dia berada di masjid kami ini, alhamdulillah perubahan buat anak-anak remaja masjid serta ibu-ibu tetap simpati. Kebetulan dia bisa membentuk suasana masjid ini cukup ramai, dan dia membentuk remaja masjid ini sesuai dengan apa yang diinginkannya. Alhamdulillah perubahannya cukup signifikan. Biasanya sehabis sholat maghrib, Ramadan akan mengajar mengaji anak-anak dan juga ibu-ibu di lingkungan masjid. Tidak hanya di masjid, terkadang ia juga berkeliling rumah warga yang ingin belajar mengaji. Kegiatan ini ia lakukan setiap malam sebelum akhirnya belajar untuk keperluan pendidikannya. Saat ini, hanya ilmu pengetahuan yang bisa ia bagikan kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Banyak suka dan duka yang dirasakan Ramadan dalam perjuangannya menuntut ilmu. Namun Ramadan tetap melaju. Semangat Ramadan untuk terus menuntut ilmu di tengah himpitan ekonomi menjadi motivasi bagi yang lainnya. Untuk terus berjuang, memperoleh pendidikan hingga akhirnya mampu mengukir masa depan yang lebih baik.
Jadi Sultan Osman dan keluarganya juga dimakamkan di sini ya? Benar sekali Mbak Manda, Sultan Osman Perkasa Alam yang merupakan Sultan yang ke-7 bermakamkan pas di samping kita. Istri, anak, keluarga almarhum berkuburkan di masjid kita ini. Memadukan antara tempat usaha kuliner dan taman bacaan adalah cara yang dilakukan oleh Maskur Abdullah untuk sejahtera secara finansial dan juga sekaligus tetap bermanfaat bagi masyarakat. Pria ini mendirikan sebuah warung pintar yang menyajikan aneka makanan dan juga berbagai buku di Jalan Tempuling Medan sejak 5 tahun yang lalu. Pondok kuliner dan bacaan ini menjadi alternatif cara untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang saat ini mulai berkurang. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari membaca. Membaca dapat menambah pengetahuan serta membuka wawasan terhadap dunia luar. Semakin banyak membaca, semakin terhindarlah seseorang dari kebodohan. Membaca memiliki sifat yang fleksibel, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Atas prinsip tersebut, maka Maskur Abdullah mencoba mewujudkan cita-cita lamanya untuk mendirikan taman bacaan. Ia membuat taman bacaan di tempat usaha kuliner yang sedang digelutinya saat ini. Kalau saya inginnya kan yang pertama ya secara finansial kita sejahtera gitu ya. Jadi saya buka warung bisnis kuliner gitu ya. Itu tujuannya tentu untuk menjual satu produk dan mendapatkan keuntungan dari produk itu gitu. Tapi juga kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita ya dari sisi sosial, bahwa kita punya tanggung jawab juga untuk membina masyarakat gitu. Nah, makanya kemudian saya gabungkan lah konsep ini antara keuntungan finansial dengan tanggung jawab sosial gitu. Aku harus baca. Taman bacaan ini didirikan karena keprihatinan Maskur terhadap pendidikan anak-anak pada saat ini. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang ini, banyak anak yang semakin melupakan kegiatan membaca. Keadaan seperti inilah yang mengetuk hati Maskur untuk membuat taman bacaan yang terbuka untuk siapa saja yang ingin membaca tanpa biaya apapun. Taman bacaan ini terbilang unik karena posisinya yang berada di tempat makan. Konsep ini dilakukan oleh Maskur sebagai usaha untuk meningkatkan minat baca di tengah masyarakat. Selagi pengunjung menunggu makanan, mereka dapat memanfaatkan waktu dengan membaca. Sebagai penarik, Maskur juga menyediakan hadiah berupa pisang gratis bagi pengunjung yang membaca buku. Nah, untuk segmentasinya tentu anak-anak ya, karena saya ingin anak-anak banyak membaca gitu kan. Lebih baik mereka bermain di sini ketimbang dia bermain di game. Kalau dia bermain game uangnya juga habis di sana gitu kan. Kalau di sini dia bisa baca gratis, kalau nggak makan nggak apa-apa. Mereka bisa baca di sini gitu. Dan di sini juga mereka akan terjaga kan, akan dijaga gitu. Taman bacaan Maskur Abdullah ini sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Terbukti dengan anak-anak yang selalu datang membaca. Saat ini sudah ada ratusan buku yang ada di taman bacaan ini. Sumbernya berasal dari koleksi pribadi Maskur dan donasi dari beberapa temannya. Li Hongpeng misalnya, salah satu pelanggan setia warung Maskur, juga menjadi donatur buku. Kebetulan pebisnis, saya sering baca buku-buku tentang bisnis, ya kan. Bahkan saya ada sumbang beberapa buku tentang bisnis. Tempatnya enak,
bisa baca buku dekat dari rumah, bisa bikin ilmu. Kenyang perut, kenyang otak. Inilah moto Taman Bacaan Maskur Abdullah yang membuatnya terus bersemangat untuk mengembangkan taman bacaan ini. Dengan moto ini, Maskur ingin ikut mencerdaskan kehidupan bangsa agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas dan bijaksana. Kalau dilihat dari bangunannya ini ya Pak ya, ini kan perpaduan dari seni arsitektur, ada India dan Mesir. Benar Mbak Manda, tapi di samping itu juga ada seni Cinanya yang merupakan sumbangan dari Chong Api yang kita lihat di samping kita ini. Ya, oh pintu ini maksudnya Pak? Iya, pintu ini. Oh jadi ini sumbangan dari Chong Dari Api? Chong Api. Oke, berarti ada juga sentuhan Cina Cinanya ya? ada. Oh begitu. Berkaitan dengan seni, pemirsa, di Medan ada 7 orang seniman muda yang berkolaborasi untuk menciptakan lukisan dari ampas teh. Banyaknya ampas teh yang terbuang selama ini telah menginspirasi para seniman untuk membuat karya unik ini. Selain mengembangkan seni baru, gebrakan ini juga mereka lakukan untuk membuka mata masyarakat agar lebih peduli dalam memanfaatkan limbah. Ampas teh atau bubuk sisa penggunaan teh selama ini tidak banyak dimanfaatkan orang. Kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan ampas teh ini menjadikan masyarakat kurang peduli pada limbah teh. Padahal ampas teh selain masih mampu digunakan sebagai antioksidan dan dapat dipakai dalam dunia kecantikan, ternyata juga dapat menjadi barang seni yang bercita rasa tinggi. Di tangan 7 seniman asal Medan yang terdiri dari Morris, Safri Ali, Mara Rusli, Darwis, Yasin, Reka, dan Eno, ampas teh mampu disulap menjadi sebuah lukisan indah yang bernilai seni tinggi. Ide ini berawal dari kebiasaan salah satu pelukis, yaitu Morris, yang sangat menggemari teh. Ia lalu terfikir untuk memanfaatkan sisa teh yang digunakannya dan menggabungkan rasa persaudaraan sejumlah seniman dengan bersama-sama menciptakan karya seni dari teh. Gebrakan ini mereka lakukan untuk membuka mata masyarakat agar lebih peduli untuk memanfaatkan limbah. Idenya awalnya kita pengen buat dari bahan lain, tapi karena berhubung saat kita lihat teh itu jadi sampah kan selama ini kan, jadi kita coba mengangkat sampah yang di mata masyarakat itu hanya sekedar habis buat minuman dibuang. Jadi kita coba untuk menggali bahwa sampah itu bisa dimanfaatkan jadi sebuah karya seni yang tinggi kalau kita bisa. Para seniman melukis perkebunan teh Sidamanik yang berlokasi di Simalungun. Aset Sumatera Utara yang patut dibanggakan ini ingin mereka tuangkan dalam kanvas dan teh. Mara Rusli, seniman pelukis pasir, diberikan kepercayaan untuk menggambar konsep mewakili aspirasi para seniman. Kebun teh Sidamanik mempunyai panorama yang indah serta sejarah yang berakar sehingga layak untuk didokumentasikan dalam karya seni yang unik ini. Masing-masing seniman pun menuangkan idenya dalam membuat gambar perkebunan teh Sidamanik. Ide pembuatan ini membuat lukisan karena dia dari bahan bubuk teh. Kita coba membuat lukisan itu orang lagi memanen teh. Nah, dari situ
Kita ambil apanya dari perkebunan Sidamanik yang ada di Sumatera Utara. Kalau dalam lukisan ini kita menggunakan bahan baku terutama bubuk teh. Ya, bubuk teh itu kemudian kita olah menjadi beberapa warna. Dari warna krim, agak coklat, kemudian coklat tua, kemudian hitam. Kemudian bahan bantunya seperti lem, kemudian ada sedikit bahan kimia untuk proses pembuatan bubuk teh itu menjadi warna lain, ya. Lukisan teh ini dibuat dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 4 meter. Lebih kurang 120 kg ampas teh dibutuhkan dalam membuat lukisan ini. Sebagian besar ampas teh didapat dari masyarakat. Para seniman ini mengumpulkan sisa teh dari warung kopi dan kafe dengan menggunakan bantuan sejumlah orang. Kendalanya kalau dia bubuk teh, dia begitu dijatuhkan dia yang kita mau lain dari jatuhnya bubuk teh tadi. Kalau pasir kan dia berat. Sementara bubuk teh ini kalau ada angin, dia agak lari itu. Makanya kita harus berhati-hati lah menaruh bubuk teh itu ke lem yang tadi. Tidak mudah memang menyatukan ide dengan latar belakang seni yang berbeda-beda. Namun perbedaan yang ada tidak jadi penghalang mereka untuk menghasilkan seni yang indah. Perbedaan justru menjadi nilai lebih mereka untuk menghasilkan karya seni yang lebih berwarna. Lukisan teh ini sedang mereka daftarkan untuk mendapatkan rekor lukisan teh terbesar dari Museum Rekor Indonesia. Negara kita atau provinsi di Sumatera Utara ini terkenal dengan tehnya. Jadi itu salah satu sebabnya kita ingin angkat ke skala MURI, tapi MURI sendiri sudah mengangkat ini ke skala internasional sebagai salah satu lukisan dari bubuk teh yang paling besar di dunia. Kita angkat Sumatera Utara dari tehnya. Dengan keyakinan, keuletan dan keberanian, maka tidak ada yang tidak mungkin dilakukan. 7 seniman Medan yang berkumpul dalam pemanfaatan limbah teh ini telah memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa memanfaatkan limbah secara bijaksana akan menghasilkan keuntungan yang tidak terhingga. Seperti lukisan dari limbah teh ini, telah menjadi nilai seni yang sangat berharga. Seluruh tayangan program Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Dari Masjid Al-Osmani, Medan Labuhan, saya Rahma Mandasari beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.